Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempromosikan tujuan nikah. Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjaga kehormatan dan harkat manusia. Yang keenam, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedelapan, menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Yang kesembilan, untuk mendapatkan keturunan yang sah. Seperti hadis Rasulullah yang artinya beliau bersabda, nikahilah perempuan yang bibitnya subur sehingga dapat memberikan banyak keturunan lagi penyayang. Karena aku bangga di hadapan para nabi dengan banyaknya kamu di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Begitu saja yang saya dapat promosikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzaffar dari kelompok 2 ingin menyampaikan pesan dari kelompok kami. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seseorang rasul mendatangkan suatu ayat mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memberikan dan menyampaikan mosi kami tentang hukum pernikahan. Hukum dari pernikahan ialah mubah atau boleh. Hukum pernikahan juga dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Secara umum, hukum dari pernikahan adalah sunnah. Orang yang menikah akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak melakukannya pun tidak akan mendatangkan dosa. Nah, berikut beberapa penjelasan ringkas terkait hukum menikah yang lain-lainnya selain tadi mubah dan sunnah. Yang pertama itu ada sunnah. Sunnah itu hukum ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Yang kedua itu ada wajib. Ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah dari segi lahir maupun batin, sedangkan jika tidak menikah khawatir terjerumus ke zina. Mubah artinya dibolehkan. Seorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan atau menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. Nomor 4 itu makruh. Apabila orang yang melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan tetapi belum punya bekal untuk memberikan nafkah. Yang kelima itu haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tapi mempunyai niat buruk, dan juga haram tapi kalau misalnya mereka nggak punya biaya untuk nikah dan memberikan nafkah dan juga hak-hak istri dan keluarganya. Kira-kira sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin memberikan beberapa materi tentang talak dan iddah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, Ani ibni Umar, anin Nabi SAW qala, abghadu halalun ilallahi ta'ala at-talaq, rawahul Abu Daud. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, perkara halal yang paling Allah benci salah satunya adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, talak akan menjadi wajib. Ketika bercerai, lebih baik mempertahankan pernikahannya. Artinya, jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya, maka hukum talak akan menjadi wajib. Selanjutnya, talak juga akan menjadi haram jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Selain itu, talak hukumnya haram juga dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci yang sesudah dicampuri. Talak juga bisa menjadi makruh karena merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan
dalam ajaran agama Islam karena dengan talak dapat merusak pernikahan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medika dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai hadanah. Yang pertama, pengertian hadanah. Secara bahasa, hadanah berasal dari kata al-hidnu yang artinya samping atau mengeruh samping. Sedangkan secara istilah, hadanah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Yang kedua, ada hukum hadanah. Hukumnya wajib menafkahi serta menyelamatkan anaknya dari kebinasaan, karena jika tidak mendapatkan pengasuhan maka akan mendapatkan bahaya bagi anak tersebut. Yang ketiga, ada syarat dari hadanah. Syarat hadanah menurut ulama adalah berakal sehat, tidak fasik, dan seorang yang amanah terhadap syariat Allah, bertanggung jawab dalam mengurus urusan dan mendidik anak yang diasuh, tidak mempunyai penyakit atau tidak punya riwayat penyakit berat yang dapat memudaratkan anak dalam pengasuhannya. Yang keempat, ada tanggung jawab dari hadanah. Tanggung jawab dalam hadanah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama memelihara fisik, yang kedua memelihara emosional, dan yang ketiga adalah memelihara spiritual. Yang keempat, ada undang-undang dari hadanah. Hadanah dalam undang-undang pernikahan dijelaskan pada pasal 105, yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Yang kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Yang ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Batas masa hadanah yaitu sampai ia bisa berdiri sendiri atau menginjak kurang lebih 21 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 5. Saya akan mewakilkan kelompok 1. Saya akan menanya untuk kelompok 2. Contoh dalil nakli tentang hukum munakahat yang dapat terjadi dalam pernikahan itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalil naklinya itu dalam surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmata inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya untuk kelompok hukum nikah. Kenapa hukum nikah disebut mubah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Kenapa hukum mubah itu kenapa menikah itu hukumnya mubah? Nah, mubah itu artinya kan diperbolehkan. Seseorang itu dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. Terima kasih. Udah. Yang Enggak sama kok. belum sebentar Pak. Ya udah berat. Iya, emang udah. Kelompok 2 udah terjawab. Udah. Ya. 3 ke 4. Apakah talak 3 itu sah jika lewat chat gitu? Iya, lewat online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan kelompok 3. Apakah talak 3 lewat chat sah? Tergantung niatnya. Talak tidak sah jika suami mengucapkan tanpa berniat untuk cerai dengan istrinya, tapi kalau diniatkan sebagai talak hukumnya sah. Perkenalkan, saya Uksa dari kelompok 4. Saya punya pertanyaan untuk kelompok 5.
Berapa masa hadanah? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carya Raja dari kelompok 5 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Berapa masa hadanah? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, masa hadanah itu sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa berusia 21 tahun. Jadi saya mau nanya buat ke kelompok 1, yaitu hadis yang mendukung untuk mendapatkan keturunan yang sah merupakan hadis riwayat apa dan tolong dibacain. Makasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab untuk kelompok 5. Kan itu ditanya mendapatkan keturunan yang sah berdasarkan riwayat apa. Jadi itu berdasarkan riwayat hadis Ahmad. Itu nikahilah perempuan yang bibitnya subur, sehingga dapat memberikan banyak keturunan, lagi penyayang, karena aku bangga di hadapan para nabi dengan banyaknya kamu di hari kiamat. Apa udah terjawab? Kasih.